Pemirsa, banjir hingga setinggi 2 meter merendam 4 desa di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Warga korban banjir masih bertahan di rumah karena belum mendapat bantuan. Video amatir warga merekam suasana banjir di Desa Hutaim Baru, Kecamatan Muara Batang Gadis, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Ketinggian air mencapai 2 meter, membuat ratusan rumah warga nyaris tenggelam. Desa ini merupakan wilayah terparah dilanda banjir selain 3 desa lainnya yang juga terendam banjir hingga ketinggian 2 meter. 4 desa di Mandailing, Natal yang dilanda banjir yakni Desa Lubuk Kapundung 1, Lubuk Kapundung 2, Ranto Panjang, dan Desa Hutaim Baru. Lokasi 4 desa ini sulit ditembus lantaran debit sungai yang masih tinggi tak memungkinkan untuk dijangkau menggunakan perahu. Kondisi cuaca pada saat ini di Kabupaten Natal masih penghujan dan beberapa desa yang ada di Kabupaten Natal masih banjir dan alhamdulillah sudah mulai surut, dan yang paling terdampak ada di Kecamatan Muara Batang Gadis, tepatnya di Sulang Aling, yaitu Desa Hutaim Baru, Desa Lubuk Kapundung 1, Lubuk Kapundung 2, dan Ranto Panjang. Dan alhamdulillah menurut yang kita terpantau saat ini sudah mulai surut. Warga hingga kini masih bertahan di lantai 2 rumah mereka karena pengungsian belum tersedia bantuan yang memadai. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, tanah longsor terjadi di 3 lokasi berbeda di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. 1 unit truk tangki Pertamina dan 2 minibus terjebak dan terbawa material tanah longsor. Akibat peristiwa tersebut arus lalu lintas lumpuh total. 1 mobil Innova dah. Itu dia Innova ya. Masih kondisi mesin hidup. Tanah longsor terjadi di 3 lokasi berbeda di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sebuah minibus yang sedang melintas terbawa material tanah longsor ke dalam jurang yang menyebabkan pengemudi dan penumpang luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Lokasi kedua, 1 km dari lokasi pertama, sebuah truk tangki Pertamina terbawa material tanah longsor dan menabrak sebuah warung kopi serta 1 unit minibus terbalik dan rusak parah pada bagian depan. Tiba-tiba aja nih. Oh, tiba-tiba longsor bang ya? Ya, longsor. Karena hujan ya bang ya, udah satu hari, dua. Ada berhentinya. Ada berhentinya bang ya. Oh, di sini emang sering terjadi longsor bang? Longsor seperti apa bang? Kalau sini emang enggak, yang di sana aja itu. Yang titik kedua. Baru kali ini lah berarti. Ya, kalau ini baru kali ini. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas lumpuh total. Beberapa pengendara yang melintas di lokasi kejadian terjebak macet hingga 14 jam. Istilahnya nunggu ini lah bang, nunggu evakuasi untuk jalan ini kan. Oke. Abang bersama keluarga bang? Ini bang Linda? Iya, bersama keluarga sama kawan. Kendalanya apa aja nih bang? Setelah lama tertahan di sini bang? Ya susah lah bang, semuanya lah, nyari makan susah kan. Oh, oke bang. Selain menutup seluruh ruas jalan lintas Sumatera, sejumlah rumah dan pemakaman juga mengalami kerusakan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Operasi pencarian korban longsor Banjarnegara, Jawa Tengah, pemirsa, memasuki hari ke-10 atau hari terakhir. Ketebalan material longsor hingga 20 meter menjadi kendala tim SAR gabungan. Sebanyak 900 tim SAR gabungan diterjunkan dalam pencarian korban longsor di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Tim terbagi dalam 3 regu dibantu 25 eskavator serta 6 anjing pelacak untuk mendeteksi posisi korban di bawah timbunan tanah. Proses pencarian mengalami berbagai kendala.
Luasnya area terdampak yang mencapai 10 hektar, ketebalan material tanah hingga 20 meter, serta kondisi tanah yang masih sangat labil beresiko terjadi longsor susulan. Meski operasi SAR gabungan hari ke-10 resmi dihentikan, namun proses pencarian hari terakhir ini tetap dilakukan oleh tim SAR gabungan. Hari ke-10 ini akan lebih memaksimalkan lagi untuk pelaksanaan operasi SAR dengan mengerahkan segala kekuatan yang ada seperti alat berat yang saat ini berjumlah 25 unit akan kami maksimalkan yang akan melaksanakan di sektor yang kami telah tentukan, yaitu sektor C1, C2 dan C3 yang memang kita akan fokus di daerah itu. Hingga saat ini total 12 korban berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia, sementara 16 korban yang belum ditemukan. Material longsor menimbun 194 rumah. Hingga saat ini, sebanyak 1.019 dari 343 kepala keluarga masih mengungsi. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Hari ke-7 pasca erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, pemirsa, aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih tinggi. Sementara sejumlah relawan kebencanaan menyisir kawasan terdampak erupsi Gunung Semeru untuk mencari hewan peliharaan milik warga yang tertinggal di rumah. Hari ke-7 pasca erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih tinggi. Sejak pagi ini, Gunung Semeru mengalami 8 kali erupsi dengan tinggi kolom 300 hingga 1000 meter dari puncak. PVMBG mengimbau warga untuk tetap waspada. Hingga saat ini, status Gunung Semeru masih berada di level 4 awas berdasarkan rekomendasi PVMBG. Masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 20 km dari puncak Gunung Semeru. Gunung Semeru itu kalau kita lihat dari kondisi geologinya itu masuk kepada gunung api dengan sistem terbuka ya. Sistem terbuka ini yakni apabila ada tekanan atau misalnya ada suplai dari bawah, ada magma yang naik ke atas mendekati permukaan, itu dia akan langsung dilontarkan atau yang akan dilepaskan menjadi erupsi, sehingga tidak terjadi akumulasi yang besar dan tidak terjadi akumulasi yang lama. Sejumlah relawan kebencanaan menyisir kawasan terdampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Penyisiran dilakukan untuk melakukan pencarian terhadap hewan peliharaan warga yang diduga masih terperangkap di rumah-rumah yang tertutup material vulkanik. Dalam pencarian tersebut, petugas menemukan 2 ekor kucing dalam kondisi lemah. Hewan peliharaan yang ditemukan tersebut rencananya akan ditampung sementara di area penyelamatan hewan darurat. Sementara pada Senin sore, hujan abu dengan intensitas tebal mengguyur jalur Lumajang Malang, tepatnya jembatan Geladak Perak, Desa Sumperwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Akibat hujan abu ini, jarak pandang pengendara hanya 3 meter. Namun sejumlah warga nekat menyeberang karena tidak ada akses lain. Petugas kepolisian menjaga jalur ini karena sangat membahayakan pengendara. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi pertama. Diduga akibat bakar sampah 1 unit indekos semi permanen di Jalan PTN Tabaria, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan habis terbakar. Api berhasil dipadamkan setelah 7 unit armada pemadam kebakaran dan 1 mobil rescue dikerahkan ke lokasi. Peristiwa kebakaran hebat melanda sebuah unit indekos semi permanen yang berada di Kompleks Tabari, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa siang. Besarnya kobaran api membuat panik warga sekitar karena banyaknya material yang mudah terbakar. Sejumlah warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Katanya tadi anak-anak ada yang bakar sampah, tapi mungkin dia tinggal atau bagaimana, tidak tahu juga. Iya.
Setelah itu langsung besar apinya. Iya, langsung besar apinya. Kan tuh rumah kosong di situ. Pokoknya rumah kos ini, Bu. Iya, baru kosong juga di sini. Diduga kebakaran akibat bakar sampah di dalam pekarangan rumah indekos. Sebanyak 7 armada pemadam kebakaran Kota Makassar ditambah 1 mobil rescue dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada kendala. Untuk personel sendiri, Pak, berapa yang dikerahkan? Oh, 2 regu kita kerahkan ini. Ada sekitar 20 orang. Kurang lebih 20. Iya. Untuk armadanya sendiri? 8. Armada. Iya, 1. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini lantaran saat kejadian rumah kos dalam keadaan kosong. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win, iNews melaporkan.